apa namanya ya semacam kayak saran lah kepada pembuat undang-undang pemerintah dan DPR untuk membuat undang-undang ketenaga yang baru yang terpisah dari Omnibus Law. Kemudian apa namanya meskipun dalam putusannya majelis hakim tidak meminta untuk mengubah atau menerbitkan peraturan, namun bisa kemudian akan ada perubahan peraturan baik di level undang-undang maupun di peraturan pelaksanaan lainnya. Lebih seperti itu. Dan tentunya pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja ini saya jadi miring ya, biarnya nggak apa-apa. Kelihatan malah ya. Ini kelihatan. Saya kelihatan. Jadi ya, jadi pasca putusan MK ini sebenarnya beberapa klausul dalam Undang-Undang Cipta Kerja dianggap masih berlaku dan memiliki ketentuan hukum jika tidak dimulai dengan putusan MK ini. Jadi selama tidak bertentangan dengan putusan MK, OJK masih tetap berlaku. Next. Nah, ini pokok-pokok bahasanya. Next. Jadi terkait dengan TKA ini ada perubahan diksi ya. Perubahan diksi di sini yang dimodalkan terkait dengan istilah pemerintah. Tentunya yang dimaksud di sini pemerintah itu adalah di tempatnya Mas Anwar yaitu Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian tentunya yang ditekankan di sini juga kewajiban bagi perusahaan untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia. Dan tentunya hal-hal ini perlu menjadi perhatian perusahaan itu terkait dengan perlu melakukan identifikasi jabatan-jabatan yang diduduki oleh TKA sesuai dengan ketentuan regulasi, kemudian pemenuhan tenaga kerja itu diutamakan tenaga kerja Indonesia, dan yang ketiga melakukan mapping gap kompetensi dari jabatan yang dibutuhkan dan tenaga kerja asing yang akan menduduki jabatan tersebut, sehingga diharapkan tidak waktu lama sudah bisa dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia. Next. Kemudian di hubungan kerja dan alih daya, ini singkatnya saja bahwa sekarang jangka waktu PKWT untuk jenis apapun itu maksimal 5 tahun, gitu ya. Kalau dulu masih ada diskresi terkait dengan selesainya pekerjaannya, tapi sekarang tidak. Jadi putusan ini pukul rata maksimum 5 tahun, gitu ya. Kemudian dari putusan ini juga bentuk PKWT-nya ini harus menggunakan bahasa Indonesia wajib. Kemudian untuk alih daya ini nanti Menteri dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan akan menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan jenis dan bidang pekerjaan alih daya yang dijanjikan dalam perjanjian tertulis alih daya. Lebih seperti itu. Nah di sini MK tentunya mempertegas ya bahwa PKWT maksimal 5 tahun, kemudian ini termasuk perpanjangannya dan tidak berlaku bagi PKWT atas dasar jangka waktu seperti yang saya bilang tadi. Kemudian wajib dalam bentuk tertulis. Kemudian tentunya ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi teman-teman atau perusahaan yang selama ini telah menggunakan PKWT berdasarkan selesainya satu pekerjaan. Ini mesti dibedah lagi nih, apa namanya, yang tadinya pakai selesai pekerjaan harus dilihat lagi. Kemudian putusan MK ini akan ada penetapan mengenai jenis dan bidang pekerjaan yang dapat dialihkan. Ini masih berproses. Jadi ini PR-nya Mas Sanusi ya untuk menetapkan jenis-jenis seperti apa dan sebagainya. Kemarin kebetulan saya di Tripnas, kemarin itu sudah dibahas usulan dari kami yang mewakili dari dunia usaha itu jangan dibatasi seperti yang lalu yang hanya 5 gitu ya. Tolong diperluas karena faktanya sudah banyak pekerjaan yang dialihdayakan jenisnya ya. Pekerjaan terkait dengan IT dan sebagainya, teller dan sebagainya itu sudah banyak yang dialihdayakan. Tapi nanti kita lihat lah pemerintah mau memutuskan seperti apa. Kemudian
selain diatur di dalam peraturan pemerintah nantinya, jadi jenis pekerjaan atau bidang pekerjaan tersebut wajib dimuat di dalam perjanjian alidaya di PKS-nya. Itu di hubungan kerja dan alidaya. Kemudian next, di waktu kerja waktu istirahat. Nah, yang pertama ini memang pada saat penyusunan UCK yang lama dan yang undang-undang 6 ini ada yang sedikit kelewat waktu itu, yaitu terkait dengan istirahat mingguan 1 hari kerja dan 1 minggu untuk 2 hari kerja, untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu itu. Waktu itu nggak tahu lah, belum tertulis, tapi sebenarnya intinya kita sudah melakukan ya, sehari-hari kita sudah melakukan seperti itu, jadi mestinya nggak masalah buat kita. Kemudian yang kedua, istirahat panjang nih. Istirahat panjang ini agak sedikit perubahan karena apa namanya, kata-kata dapat memberikan istirahat panjang ini sama pemerintah sama MK ya, itu ada definisi tertentu terkait dengan apa namanya, perusahaan tertentu. Kalau based on yang Kemenakersan 51/2004 yang sudah dicabut, itu definisi perusahaan tertentu itu adalah perusahaan yang sebelumnya sudah menerapkan cuti panjang atau istirahat panjang. Nah, karena itu sudah dicabut, kita tunggu aja nanti peraturannya apakah akan mengacu ke situ lagi atau mendefinisikan perusahaan tertentu ini seperti apa. Nah, kita belum tahu. Nah, tentunya ya kita harus terus memantau perkembangan regulasi banknya seperti apa. Kemudian yang terkait dengan revisi pasal 35 PP 35 yang mengatur terkait dengan istirahat panjang dan atau akan terbit atau revisi peraturannya, nah, tentunya kita akan terus memonitor. Next, nah ini pengupahan yang paling banyak ya. Dan tadi Mas Sanusi juga sudah sampaikan tadi malam, hari ini ya, Presiden sudah membuat konferensi pers bahwa upah minimum tahun ini itu kenaikannya rata-rata di 6,5%. Ya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman di sebagai hasil atau apa nanti kalau itu kosnya berapa untuk tahun depan kenaikan dan berikutnya. Nah di pengupahan ini pasal yang diputus inkonstitusional selama tidak dimain dengan mana tertentu ada beberapa hal ya. Yang pertama terkait dengan hak penghidupan yang layak, ini akhirnya sebagai dasar untuk dasar pertimbangan untuk menentukan upah minimum. Kemudian formula upah minimumnya juga harus ada prinsip proporsionalitas untuk memenuhi KHR. Teman-teman yang di DPRS mungkin bingung gimana nih caranya. Kemudian ada upah sektoral. Dulu kita pernah punya upah sektoral, tetapi efek negatifnya kalau kita bicara sektor otomotif itu kan tiernya banyak. Dari perusahaan yang kaya, sedikit kaya, mampu, menengah, dan sampai kecil itu dianggap satu sektor. Kan Musake yang paling bawah gitu ya. Kalau naiknya misalnya 10%, ya 10% buat yang gede mungkin mampu. Tapi 10% buat yang supplier, sekrup dan sebagainya kan berat gitu. Jadi itu negatifnya seperti itu. Nah, nanti yang sektoral ini dari putusan MK yang diminta untuk menetapkan adalah gubernur. Nah, tadi Pak Prabowo sudah bilang juga bahwa nanti gubernur akan bersama-sama dengan Dewan Pengupahan Daerah untuk membuat perhitungannya untuk sektor itu seperti apa. Kita tunggu aja. Kemudian kebijakan formula upah minimum keadaan tertentu ini juga apa namanya masih open ya, masih on, itu yang terkait dengan bencana alam dan non alam itu nanti pemerintah punya diskresi untuk bisa menetapkan secara tersendiri. Kemudian struktur skala upah ini ada tambahan prinsip proporsionalitas gitu ya, itu apa namanya ya harus lagi karena struktur skala upah itu yang selama ini rahasia ya, konfidensial, akhirnya transparan terbuka gitu ya. Meskipun kalau yang lalu masih sifatnya untuk individu, tetapi di sini yang terkait dengan upah di atas upah minimum itu sudah sedikit dibuka. Jadi buat pekerja atau serikat buruh, serikat pekerja.
kalau teman-teman yang punya serikat buruh dan serikat pekerja, itu bisa dimungkinkan teman-teman serikat buruh minta untuk ngobrol, gitu ya, untuk kenaikan upah di atas upah minimum. Kemudian apalagi jadi kewajiban bayar upah oleh perusahaan pagi itu sekarang di nomor 1 kan, kalau dulu kan di nomor sekian kan. Kemudian peran Dewan Pengupahan di UCK, peran dunia Dewan Pengupahan itu minimalis ya. Nah, sekarang ini jadi maksimalis karena nanti bisa terlibat di dalam survei, kemudian diskusi mengenai sektoral dan sebagainya. Ini akan diatur lebih lanjut. Kemudian termasuk juga perumusan kebijakan pengupahan ini, Dewan Pengupahan nanti akan berpartisipasi secara aktif. Nah, yang menjadi tantangan ya mungkin teman-teman yang aktif di Dewan Pengupahan daerah itu ya mungkin bisa memberikan masukan yang konstruktif lah ya, terkait dengan tenaga kerja. Tapi kalau pasif ya akhirnya nanti ngikut teman-teman yang aktif di sana gitu ya. Takutnya menjadi ya kadang aspek politis selama itu sering masuk ya yang membantu ya. Tapi mudah-mudahan ya kedepannya itu bisa dihindari. Next. Kemudian, nah ini apa namanya masih terkait dengan pengupahan. Jadi kalau sebelum keputusan malam ini oleh Presiden itu sebetulnya kalau dari sisi pengusaha itu pengennya masih pakai formula PP 51 2023. Kemudian kenaikan upah minimumnya itu alfanya itu antara 0,1 sampai dengan 0,3 dikalikan dengan pertumbuhan ekonomi daerah ya. Kemudian karena ekonomi sedang tidak baik-baik saja, banyak PHK, deflasi, ekspor menurun dan sebagainya, tentunya kita minta pemerintah lebih hati-hati dalam menetapkan kebijakan upah minimum 2025 ya sebelum malam ini. Kemudian kalau dari sisi serikat pekerja, serikat buruh ini mereka nggak mau pakai PP 51 2023, kemudian minta peningkatannya antara 8 sampai 10% upah minimumnya sebelumnya ya. Kemudian koefisiennya juga dinaikkan, koefisien alfanya itu bukan 0,1 sampai 0,3 tapi antara 0,5 sampai 1%. Ini perwakilan SP di Tengah. Jadi itu kondisinya sehingga mungkin pemerintah memutuskan malam tadi kenaikan rata-rata upah minimumnya jatuh di angka 6,5%. Ya artinya mungkin ada yang tinggi, mungkin ada yang di bawah itu. Nah ini beberapa agenda penting ya. Tentunya harusnya seperti ini, tapi faktanya agak geser. Jadi harusnya 6 November itu adalah penyerahan data oleh BPS kepada Kemenaker. Kemudian di 21 November itu batas akhir penetapan upah yang ternyata bergeser. Tanggal 30 November itu penetapan upah minimum kabupaten kota. Ya, tanggal 30 November. Kemudian 10 Desember itu batas akhir penetapan upah minimum sektoral. Dan 1 Januari adalah pemberlakuan dari upah minimum. Jadi Mas Sanusi kejar-kejaran yang akan buat permenakernya ya untuk terkait dengan upah. Next. Kemudian terkait dengan PHK ya. Terkait dengan PHK ini tentunya hal yang perlu diperhatikan itu adalah apa namanya? Jadi perusahaan perlu memastikan bahwa setiap PHK ini atau setiap pekerjaan telah melalui tahapan perundingan bipartit dengan berlandaskan semangat untuk mencapai mufakat. Kemudian di proses PHK-nya itu harus terdokumentasi dan penetapan PHK-nya harus tercatat di instansi terkait. Dan PHK ini intinya itu harus inkrah lah seperti itu. Jadi sebelumnya juga seperti itu, tapi di sini penegasan aja bahwa PHK-nya harus inkrah. Tidak boleh sepihak. Next. Ini ada uang pesangon. Ini ada trikinya sedikit di sini. Kalau dulu itu ketentuan pesangonnya ini sebagai berikut sesuai tabel. Nah sekarang paling sedikit itu sesuai tabel. Apa trikinya kenapa? Kalau kata-kata paling sedikit itu perusahaan harus menetapkan
apakah sesuai tabel atau lebih besar. Gitu ya. Dan ini teman-teman serikat kerja bisa minta nih, kan di situ paling sedikit Pak, boleh dong lebih tinggi, kita ngobrol kayak gitu. Nah ini yang harus disiapkan nih teman-teman ya. Jadi ada trikinya sehingga untuk ketetapan pesangon ini perusahaan harus punya apa ya, punya standpoint lah ya, sama seperti pada saat kita apa namanya, dana pensiun itu apa namanya, dana pensiun dengan pesangon itu di offset. Ya, itu harus ada posisi ya. Kalau enggak nanti ditanyain oleh aktuaris. Aktuaris kita itu masih nanya nanti, ini Pak, ini aturannya ini gimana Pak? Nah, apakah boleh di offset atau enggak di offset? Karena di undang-undang bilangnya dapat. Kalau hanya menulis sesuai dengan ketentuan undang-undang, itu belum selesai, belum detail ya. Karena di undang-undang bilang dapat. Ya. Sehingga memerlukan SK atau aturan apa yang menetapkan bahwa perusahaan mau mengoffset atau tidak. Sama seperti ini. Jadi perusahaan itu mau ikut tabel ini atau lebih tinggi, karena ini minimal gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Ya, untuk penggantian itu ditolak, tetapi sebetulnya masih bisa digugat lagi. Karena kenapa Mahkamah Agung menolak itu, karena memang harus dikaji lebih jauh terkait dengan undang-undang yang terkait misalnya APR dan sebagainya. Karena ini bicara mengenai uang penggantian itu, ada penggantian uang perumahan dan seterusnya ya, itu ada seperti itu. Next ya. Jadi kurang lebih ini key takeaways yang bisa saya sharingkan di sini. Tentunya akan ada beberapa peraturan pelaksana yang akan direvisi dan atau terbitnya aturan baru setelah adanya putusan MK ini. Di antaranya adalah PP 35 perihal PKBT, istirahat panjang dan hari daya. Kemudian PP 36 atau PP 51 perihal upah minimum sektoral dan formula upah minimum. Kemudian peraturan terkait dengan kehidupan hidup layak yang juga kemudian akan diatur. Kemudian peraturan terkait dengan istirahat panjang, termasuk istirahat terkait dengan perusahaan tertentu. Kemudian yang kedua, berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, tentunya selama 2 tahun ke depan berpotensi akan diusul undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Nah, nanti kita akan kerja lagi seperti 4 tahun yang lalu untuk bicara UCK ini. Biasanya perwakilan serikat buruh, perwakilan pengusaha akan duduk bareng untuk ngomong ini. Nah tentunya yang isinya nanti akan mengakomodir segala ketentuan ketenagakerjaan, baik itu yang ada di dalam Undang-Undang 13, Undang-Undang Nomor 6 maupun dari putusan MK itu sendiri. Kemudian yang ketiga, putusan MK berdampak cukup signifikan terhadap ketenagarkerjaan, sehingga demi menjaga kondisi hubungan industrial yang harmonis di perusahaan kita semuanya. Kalau hubungan kerja ya memiliki pemahaman yang sama bahwa total akumulasi PKWT sekarang itu 5 tahun ya untuk seluruh. Jadi kita mesti mereview kembali. Alih daya tentu kita harus meninjau dan menyelesaikan hubungan hukum alih daya dengan peraturan pemerintah yang mengatur jenis dan bidang alih daya jika sudah terbit. Tapi karena belum terbit, ya kita masih punya waktu untuk menggunakan aturan lama. Pengupahan, tentunya kita harus selalu menyuarakan aspirasi terkait dengan kebijakan pengupahan melalui asosiasi pengusaha atau jalur lainnya, dan melakukan mitigasi risiko di dalam penyusunan upah di atas upah minimum yang tadi saya sebutkan ya. Artinya sebetulnya teman-teman SPSP itu bisa meminta perusahaan untuk ngobrolin terkait dengan upah di atas upah minimum. Kemudian di aspek PHK, memastikan PHK dilakukan setelah proses pada tiap tingkatan PPAI berkekuatan hukum tetap dan perlu menentukan dengan jelas besar uang pesangon dalam BPKP yang tadi saya sebutkan. Karena sudah ada kata-kata paling sedikit sesuai tabel, jadi posisi perusahaan harus jelas apakah sesuai tabel atau di atas tabel. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, diskusi dan sebagainya. Monggo saya kembalikan ke Mbak Nurina. Terima kasih. Terima kasih Mas sharingnya.
Pembicara kedua dengan Mas Maskur ini lebih ke praktisi di law firm gitu ya. 4 tahun ya pembinaan masih. Jadi mungkin lebih banyak membantu perusahaan-perusahaan gitu ya, yang mungkin tantangan di bidang industrial, akan sharing mengenai dampak putusan Mahkamah Konstitusi ini 168 dari sisi mungkin lawyer seperti apa. Monggo, Mas, 20 menit waktunya. Nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mas Tri Muhammad juga yang menjisu pada pertanyaan yang tidak wahai itu. Oke, baik. Saya hormati teman-teman dari pengurus Pak Beni dan jajaran semua, senior semua kayaknya, senior semua ya, Pak Bu ya kayaknya ya. Jadi, oke, baik. Saya hormati Pak Beni beserta jajaran teman-teman dari KPMHC, Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah memberikan kesempatan. Ini kayaknya senior semua ya Pak Beni ya. Saya kata 2007 Pak. Ada yang lebih muda dari saya Pak kira-kira. Saya hukum 2007 nih Pak Bu nih. Mas berapa? 2016. Serius Mas, tapi bukannya kayak 2005. Oke, baik, terima kasih. Bisa next slide, waktunya singkat ya. Sebenarnya ini kurang ya Pak Gama ya. Kita diskusi kayak gini ini harusnya 2 hari. Menarik soalnya, ini kurang asli. Baik Pak Bu, bisa disclaimer dulu ya. Mungkin kita memang fokus, tapi kita bicara pada profesionalisme soal bagaimana kita bermitra. Jadi selain perusahaan kita juga bermitra dengan serikat pekerja. Jadi supaya lebih menarik diskusinya, mungkin di hari ini saya akan diskusi juga bagaimana perspektif serikat dan perusahaan bicara soal putusan MK. Jadi menarik ya Pak ya, itu ya, bahwa terakhir kemarin baru saja kita diskusi dengan teman serikat aliansi kerja sektor pelabuhan, bahwa putusan MK juga akan membawa kabar baik juga buat serikat sebetulnya. Ini masih hal yang sifatnya utopis ya, saking ekstrim teman-teman, bahwa apakah nanti will yang dihadirkan MK ini akan diimplementasikan secara clear oleh pemerintah. Itu ya. Yang kedua, kita melihat juga mungkin dari perspektif serikat bahwa justru ini menimbulkan banyak ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum itu merugikan semua pihak Bapak Ibu. Tidak hanya bicara pada konteks perusahaan, tapi juga dalam serikat. Artinya dipertaruhkan kelanjutan usaha dan kelanjutan hubungan kerja itu pada norma yang harus menjadi hakiki paling tingginya, tapi tidak ajak kan gitu Bapak Ibu. Itu juga menjadi hal yang menjadi concern serta kali ini. Nah, saya ingin coba tampilkan makro ya, bagaimana kondisi kita melihat dalam konteks industrial. Kalau kita lihat data ini indeks global kita kan masih harus diimprove ya, 82 kita kalah sama negara-negara ASEAN. Next slide. Ini BPS belum menyebutkan bahwa demografi anak muda banyak, tapi yang belum berpendidikan atau dianggap memenuhi pasar kerja, tenaga kerja juga masih menjadi PR. Ini masalah yang tidak hanya bicara putusan MK, masalah sebetulnya. Ini juga masalah laten dan aktual yang perlu kita sikapi. Next slide. Kita cek deh di tempat Bapak Ibu ya, kiri kanan. Apakah masih ada company yang tidak memiliki ketentuan otonom dalam bentuk PP atau PKB? Based on data ini masih banyak yang belum. Padahal PP dan PKB itu menjadi kitab suci nantinya. Kadang ketentuan heteronom ya, undang-undang, putusan MK dan sebagainya, itu mau berubah apapun tidak menjadi hal yang cukup krusial kalau dalamnya ada PKB. Taruhnya di PKB. Lalu bagaimana kalau PKB-nya nggak ada? Kan begitu. PP-nya nggak ada dan sebagainya. Hal ini menjadi concern kita juga. Ini masalah yang bagi saya juga relevan di dalam industrial, tidak hanya putusan MK berkonteks hari ini. Next slide. Enak nih, tadi nggak ada Pak Anwar Sanusi, jadi saya buka data ini enak jadi. Jadi kalau kita bicara pada kondisi industrial, salah satu elemen yang menjadi cukup penting tidak hanya bicara pada konteks perselisihan industrial. Pengawasan tenaga kerjaan itu juga menjadi harusnya fundamental. Kalau ada perselisihan industrial, kalau ada permasalahan soal penerapan norma dasar kerja, kalau saya boleh berpendapat, sebetulnya paling efektif menggunakan optimalisasi pos tenaga kerja memang saya. Dibanding kita berselisih, menang jadi arang, kalah jadi abu. Lawyer Pak yang dapat berlian. Tiap masalah pada hikmah Pak, masalah buat Bapak, hikmahnya buat kami kan gitu. Jadi permasalahan ini jangan selesaikan baik-baik terus Pak, karena ada lawyer yang dihidupkan kan gitu ya Pak. Tapi faktanya di dalam kesempatan optimalisasi pokok pekerjaan juga masih menjadi PR Bapak Ibu sekalian. Ada yang belum ada unitnya, ada yang orangnya kurang dan sebagainya. Jadi arah penyelesaian industrial itu mau nggak mau akan lebih banyak thread-nya lari ke posisian Pak. Mediasi dan sebagainya. Belum kita lihat nanti kualitas bagaimana mediator
Belum kita lihat lagi nanti efektivitas anjuran sebagai jalan tengah sudah menjawab atau belum. Belum lagi kita bicara soal jangka waktu. Belum lagi kita bicara soal kos biaya dan sebagainya. Apakah itu menjadi hal yang memang betul utama, itu juga menjadi tanda tanya untuk kita semua. Next slide. Kita mulai Bapak Ibu, kalau saya boleh coba makin turun ya, kita bicara lebih spesifik lagi, bicara soal bagaimana kita memapping tenaga kerja pada konteks hari ini dalam perspektif hukum. Next slide, bisa dibantu. Undang-Undang 13/2003, Undang-Undang 11/2020, dan terakhir 6/2003 itu sudah dihajar atas bawah sebetulnya. Formula dihajar, sekarang materialnya dihajar. Nah ini menjadi catatan juga. Kemarin saya sempat juga dapat undangan di Lemhanas ditampilkan bagaimana kualitas produk hukum yang kemudian ada di Indonesia. Salah satunya mungkin aspek tenaga kerjaan masuk dalam tentunya menurut saya ya, karena dianggap kriterianya masih belum bagus Bapak Ibu. Nah inilah menjadi PR. Kalau kita orang hukum, ketidakpastian hukum pasti akan relevansinya nanti ke banyak hal. Keadilan yang juga dipertanyakan, kemanfaatan yang dipertanyakan dan sebagainya. Ceritanya panjang banget. Nah, kita beruntung sebetulnya sebagai praktisi di hari ini kita menjadi saksi sejarah nih perubahan 13/2003 sampai yang terakhir 6/2003 sampai putusan yang terbaru nih. Bapak Ibu ini jadi saksi sejarah nih Bapak Ibu. Bagaimana dinamika tenaga kerjaan kita mengalami. Saya membaginya menjadi 3 fase kurang lebih. Pertama fase COVID yang merubah tenaga kerjaan industrial sampai Indonesia kita itu mendapatkan highlight luar biasa. Pertama COVID, yang kedua digitalisasi, AI masuk, tambah yang sekarang dinamika regulasi. Nah ini menjadi 4 ujian nih yang perlu kemudian juga kita sikapi secara baik-baik Bapak Ibu ya. Terlebih kalau bicara industri kan ada 3 sektor, 3 stakeholder, nggak hanya perusahaan, serikat, ada juga pemerintah. Nah ini jadi kekebalan ini. Tapi bagi saya melihat kondisi saat ini Bapak Ibu ini menjadi catatan penting. Terlebih nanti putusan MK masih digantungkan selama 2 tahun. Artinya melihat kondisi saat ini positif mana yang masih berlaku? Itu tanya paling basic sering muncul kan. Berarti kita pakai mana nih? Pakai MK, apa undang-undang yang sekarang? Kan gitu. Karena selama 2 tahun ini, 2 tahun ini kita masih menggunakan sekarang kan begitu. Itu positif yang kita. Meskipun dalam pembuatan ketentuan yang diperpanjang, kita harus merefer norma-norma apa saja yang kemudian dihadirkan di putusan. Next slide. Ini saya ambil dari kemarin ya, presentasinya dari pihak kementerian. Tadi perlu disesuaikan juga tuh tadi, benar atau enggak ini ya, bahwa kemungkinan besar perubahan undang-undang itu akan terjadi di tahun 2020. Nah, jangka waktu maksimal ditarik sampai dengan ini. Kita lihat nanti apakah memang masih seperti itu roadmap-nya atau ada perubahan. Gitu ya. Oke, next slide. Next slide kita bisa percepat saja Bapak Ibu. Next slide. Ini historical, Bapak Ibu juga jangan pernah lupa bagaimana kita melihat lahirnya 11/2020, apakah masih relevan dengan 6/2023 dari poin 1 sampai dengan poin yang terakhir. Next slide. Next slide. Next slide. Nah, ini menjadi PR. Ketika Undang-Undang 11/2020 diisusi review Bapak Ibu, sebetulnya kan lebih ke arah melihat syarat formalistik yang masih dianggap belum sempurna. Pertama, dianggap bahwa Omnibus Law itu tidak ada dalam sistem hukum, tidak ada dalam undang-undang pembentukan peraturan undang. Apa yang dilakukan pemerintah? Pemerintah melakukan revisi undang-undang pembentukan peraturan undang. Jadikanlah Omnibus Law sebagai sistem hukum. Yang pertama, dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, partisipasi bermakna dianggap masih kurang. Pihak-pihak yang dianggap relevan untuk diterima pendapatnya masih kurang. Tapi setelah pemerintah juga sudah melakukan action, membuat satgas kalau salah ya, percepatan sosialisasi dilakukan. Kelar semua tugasnya. Tapi apa yang kejadian? Pemerintah malah mengeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2022 yang mencabut 120. Perpu nomor 2 tahun 2022 berubah menjadi undang-undang permanen melalui undang-undang 6 2002. Dan dihajar lagi secara menurut dengan putusan tanya begitu Bapak Ibu. Ya, next slide. Next slide. Izinkan kami coba membuat menangkap apa sih yang menjadi marwah para hakim ketika mencoba memutuskan putusan yang terbaru ini. Kurang lebih ada 5 catatan yang kami catat. Mulai dari konsistensi, dualisme, dianggap kemudian masih ada kelemahan, khususnya dalam aturan pelaksana dan sebagainya. Next slide.
dianggap juga potensi terhadap perlindungan hak dan kepastian hukum. Dan terakhir adalah memberikan sebuah solusi kepada pembentukan undang-undang, lagi tidak hanya pemerintah tapi legislatif, untuk memastikan norma hukum yang bisa lebih relevan dalam memastikan dua perspektif, hak dan kewajiban dari sisi perusahaan, hak dan kewajiban dari sisi pekerja ataupun serikat pekerja. Next slide. Oke, saya ingin coba berdiskusi ke Bapak Ibu semua dalam membaca putusan MK by ilmunya, gitu ya, bahwa memang putusan MK itu akan dibagi menjadi dua, ada yang sifatnya konstitusional bersyarat, ada yang konstitusional bersyarat. Ini agak tipis-tipis ya Bapak Ibu ya. Masa hukum memang memberikan konsekuensi yang berbeda. Tapi secara kesimpulan, izinkan kami membuat catatan bahwa memang ini lebih ke arah yang kedua, konstitusional bersyarat. Oke, next slide. Next slide. Nah, ini menjadi penjelasan yang kemudian bisa menjadi pemahaman mudah-mudahan buat kita semua bagaimana kita melihat sifat dari putusan MK itu sendiri. Artinya, pasal ini akan digantungkan dengan beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi sebagaimana MK sampaikan di dalam amar putusan dan pertimbangan putusannya. Slide. Dan terakhir, MK panel ending ya Bapak Ibu ya, jadi nggak ada tahapan-tahapan lebih lanjut, sudah selesai. Jadi ini adalah takdir kita semua, dan tinggal bagaimana nanti kita melihat pelaksanaan putusan ini akan dilakukan mekanismenya atau implementasinya seperti apa oleh pemerintah. Ya, tadi kita lihat roadmap-nya, ternyata kalau informasi didapat di awal 2026 baru kemudian dieksekusi. Tapi selama fase itu di tengah-tengah juga sudah mulai dilakukan penyesuaian. Yang kita tunggu kan sebetulnya PP 35 ya, agama ya, yang masih belum mendapatkan penyesuaian, pasti lahiran dan belum tidak. Tapi PP yang lain sudah. Kalau kita lihat dari 11 2020 ke Perpu, kemudian ke 6 2023, perubahannya apa yang signifikan Bapak Ibu? Hanya bicara soal pengaturan alih daya akhirnya dibatasi kembali, mekanisme kita harus seperti apa. Yang kedua soal kebijakan pengupahan, di mana memberikan ruang lebih besar pada pemerintah untuk menentukan kebijakan pengupahannya. Itu kita buat, kalau saya buat logo itu Superman. Jadi pemerintah punya dua tools yang bisa dia jadikan untuk menentukan upah minimum yang tertentu, kondisi tertentu, gitu ya. Jadi artinya memang sangat digantungkan pada dua hal itu. Nah, kira sekarang di MK bantah lagi. Ini menarik nih, kayak main layangan Bapak Ibu ya, tarik ulur. Tarik ulur. Secara general, izinkan kami juga membuat catatan, sebetulnya banyak putusan MK ini yang menghidupkan kembali 313. Hidupkan kembali 313. Yang menarik dan mungkin akan menjadi nanti perdebatan panjang, tadi Pak Gama sudah sampaikan soal PHK. Harus ada penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial. Bapak Ibu pahami, kita paham betul. Perselisihan industrial salah satunya adalah perselisihan PHK. Pertanyaan paling basic Bapak Ibu sejak 2023. Bagaimana kita bisa menggugat PHK kalau PHK-nya belum kejadian? Dalam praktiknya, kan PHK-nya kejadian dulu Bapak Ibu. Banyak yang begitu. Akhirnya challenge PHK-nya benar atau tidak. Kalau benar kemudian dinyatakan sah SK PHK-nya, kalau tidak akan dua kemungkinan. Dianggap batal dan dihukum dipecahan kembali, atau hakim yang memutus PHK-nya dengan alasan PHK ditentukan oleh hakim dan masa kerjanya sejak dibacakannya putusan. Kan cuma dua itu yang menjadi persoalan. Berbicara lagi soal ada namanya uang proses atau pak proses. Dalam sistem hukum yang kemudian hadir pada kesempatan kali ini yang masuk dalam sumber hukum formil, nyata tidak hanya undang-undang, tidak hanya permenaker, tidak hanya peraturan pemerintah. Kita sudah melihat fakta di depan soal putusan Mahkamah Konstitusi. Apakah cuma itu? Enggak juga Bapak Ibu. Ada makhluk namanya surat edaran Mahkamah Agung. SEMA, ada yang bilang itu kan produk hukum betul. Tapi itu menjadi kitab suci bagi orang-orang yang ada dalam Mahkamah Agung. Karena acuan itu perlu dipahami dan ditaati oleh para SN, PNS di dalam Mahkamah Agung. Salah satu majelis hakim. Tadi pagi saya baru diskusi. Ada satu kasus yang sedang kita dorong. Salah satu BUMN yang kita menjadi tenaga ahli di sana. Kita challenge nih. Ada kasus karyawan itu sudah lebih dari 1 tahun PHK-nya. Baru belum lama nih ada putusan dari luar gugatan, benar nggak Bapak Ibu soal PHK? Jedanya seminggu.
tahun lebih seminggu. Kita challenge yang bersangkutan. Terus yang kemudian kita diskusi, kita bikin FGD tadi. Laporan kami selalu bikin FGD 2 bulan sekali. Kita challenge lagi. Bu, putus MK sudah menjadi final amending. Dia memperkuat pasal 82 pasal 62 tentang luasnya gugatan. Bagaimana kalau ada yang mengajukan gugatan dalam gugatan ini atau lebih? MK sudah menyatakan apa yang kemudian muncul? Kita tunggu semanya dulu, Pak. Jadi kadang itu menjadi sumber hukum juga. Ya banyak juga case-case yang kita menangkan memang diangkat dari beberapa sema yang terkait. Contoh proses kan maksimal 6 bulan. MK menyebutkan bagaimana tuh? Sampai penetapan lembaga sosial dulu ya. Pak, saya bilang mediasi itu selesai dalam 1 bulan. Kadang bisa panjang ya Pak ya. Di partit juga sama. PHI Pak, belum tentu selesai dalam waktu 2 bulan ya. Apalagi kalau hakimnya umroh Pak. Sial sekali tuh Pak. Kadang fenomenanya begitu, sakit atau apa gitu ya. Jadi itu kan menjadi catatan gitu ya. Meskipun gampang menghadapi proses, lama dia tidak melaksanakan kewajiban perintah dan pekerjaan, proses nggak begitu sederhana. Gitu. Tapi dalam prosesnya itu kan banyak di-challenge oleh Pak. Jadi kita melihat MK ini menarik dalam membuat putusan. Dulu pernah ingat ya Bapak Ibu putusan soal PHK karena efisiensi. Normanya menarik tuh buat kita. Nggak bisa PHK alasan efisiensi kalau perusahaannya masih ada, tutup dulu. Pertanyaan menjadi mendasar adalah kita efisiensi untuk mencegah penutupan perusahaan. Yang kedua soal kesalahan atau pelanggaran berat 158. Nggak bisa main PHK karena terindikasi karyawan pelanggaran berat. Harus ada perusahaan dari pidana yang mesti tetap dulu Pak izin. Pidana kalau dia sampai dengan tetap berapa tahun Pak? Memang sangat menarik begitu ya fenomena-fenomena ini. Jadi memang kita tunggu ya. Kalau sekarang betul 158 kita ditolong oleh Kemenaker membuat surat edaran soal alasan mendesak. Masih ada ruang kita di sana. Kita nggak tahu nanti uangnya seperti apa nih dari pemerintah untuk melaksanakan apa yang menjadi putusan dari Mahkamah. Next slide. Terus saja ke bagian terakhir. Proses dan kita lebih banyak diskusi ya Bapak Ibu ya. Next slide. Terus Mas. Next slide. Terus ini sudah dijelaskan secara detail oleh Mas sama tadi. Next slide. Terus panjang Bapak Ibu. Terus lagi. Terakhir. Next slide. Bicara permasalahan yang lebih krusial lagi, kita bagi jadi 4. Tadi tidak kerja ternyata tidak masih aplikasi regulasi, maka lebih banyak ya Pak. Hitung Pak sekarang Pak, tenaga kerjaan itu ada berapa Pak? Turunannya ada berapa? Tadinya menyederhanakan lebih banyak. Ini malah justru menimbulkan permasalahan baru, penafsiran. Yang kedua kita melihat, kalau memang spiritnya ingin memastikan legitimasi dalam konteks industrial, kayaknya nggak hanya 13.3. Kami pun juga mengkritisi Undang-Undang Nomor 21 2000 tentang serikat buruh. Apa yang kita kritisi Pak? Terakhir kita juga berangkat kemarin ke Eropa, diskusi dengan serikat pekerja di sana. Di Indonesia terlalu gampang bikin serikat pekerja, serikat buruh, sehingga itu menjadi organisasi yang sangat prematur. Orang gampang kalah dalam munas, bikin lagi serikat. Tengah jalan nggak cocok, bikin lagi serikat. Cuma 10 orang Pak. Akhirnya menimbulkan permasalahan terakhir. Siapa sih serikat memang betul-betul melegitimasi? Itu bikin koreksi juga teman-teman internal kita untuk memastikan serikat pun kerja yang kemudian hadir, pastikan mereka punya infrastruktur yang kuat. Tidak lagi zamannya basis massa Pak. Tidak lagi zamannya menggunakannya pressure, tapi memang perlu basis-basis lain. Makanya kita lakukan sekarang untuk serikat di lingkungan BUMN terutama, gitu ya. Pendekatannya basis intelektual. Maka yang kita kedepankan pendekatan intelektualitas. Sekolah serikat pekerja kita dirikan, federasi juga mendirikan sinergi BUMN Institute dan sebagainya, supaya menjadi bekal diskusi yang lebih nanti produktif. Dan terakhir, Pak Bu izin, pernah nggak Bapak Ibu dalam proses mediasi saja, nggak usah jauh-jauh deh, Mahkamah Agung, mediasi saja, ketemu mediator yang luar biasa menyenangkan ya. Kita pernah dan sering ketemu mediator alumni dari dinas pemakaman Pak. Jadi ngomongnya itu bukan bicara konteks hukum, ngomongnya soal dalil Al-Quran saja. Udahlah Pak cari keberkahannya,
Cari hal-hal yang bisa bermanfaat, Pak. Kalau serikatnya pekerja, keluarganya pekerja senang, Bapak didoain. Ya kan nggak begitu urusannya. Kadang begitu Pak, Bu izin. Yang kedua, sering kita ketemu mediator itu template Pak. Mau kasus PHK apapun, itu aja anjuran ini. Coba lihat. Kita terakhir men-challenge, contoh ya, soal legal standing. KSU, atau KSU Adventure. Badan hukum bukan Pak? Badan hukum bukan Pak KSU, Adventure. Kalau kita melihat hukum korporasi, kalau hemat kami sih tidak. Kan badan hukum hanya koperasi, perusahaan, dan yayasan. Kita challenge, nah, udah berhak nih GM nih sebagai pihak yang mewakili KSU harus pemilik atau pemodalnya. Challenge Pak itu. Mereka tetap aja mediatornya, tapi apa di pengadilan dianggap putusan itu, dianggap tidak memiliki legal standing. Kualitas Pak, padahal kita menaruh harapan besar pada mediator sebagai juru selamat gitu ya, tapi kadang nggak juga. Dan kualitas anjuran hanya sebatas tingkat poin. Terakhir kita di Poltek Naker juga mengadakan proses diskusi panjang lebar mengkritisi 2004 tentang penyelesaian industrial. Ingin memastikan mediasi di mediator itu ada jalan tengah, jadi tidak hanya kemudian sebagai entry point buat PHI saja. Banyak skemanya. Kita juga rekomendasikan kayaknya mediator harus punya pengawas juga nih. Kayaknya mediator itu nggak ada yang ngawasin Pak, nggak tahu di kementerian. Jadi dia kayak Tuhan. Siapa yang bisa mengkritisi etik dari mediator? Siapa yang bisa mengkritisi kualitas anjuran yang dibuat mediator? Nggak ada jalur atau kanalnya. Seringkali kita menghantam mediator, akhirnya di luar kanal tenaga kerjaan, Pak. Kita aduin misalnya ke inspektorat pemerintah provinsi daerahnya, BKD-nya, ujungnya paling ombudsman. Karena nggak ada jalur yang bisa kemudian kita tempuh dalam melihat profesionalisme. Nah itu contoh-contohnya. RPD sebenarnya bisa dicatatkan buat ke depan. Next slide. Next slide. Nah ini saja terakhir pesan yang ingin saya sampaikan Pak, suka nggak suka mau nggak mau apa yang menjadi putusan MK saat ini tetap harus menjadi concern kita. Paling gampang bicara IR adalah compliance, ya sih itu. Yang kedua lebih challenge lagi adalah bicara kemampuan Bapak Ibu komunikatif, baik ke pekerja sifat individual apapun lebih lanjut lagi kalau ada serikat maka kolektif kolegial. Analogi yang sering kita gunakan industrial itu kayak rumah tangga Pak. Penyelesaian permasalahannya di dalam rumah, matiin lampu selesai, besok mandi ya keramas, atau lari-lari keluar ke tetangga tukang seto, beda urusan. Jadi lebih baik Pak penyelesaian di dalam. Itu pun yang kami lakukan sekarang. Ketika pendekatan baik ketika kita mendampingi dari sisi perusahaan, BUMN, BUMD maupun private sector, maupun ketika kita mendampingi serikat. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Lebih kalau kita mendampingi teman serikat, udah nggak bisa lagi secara sifatnya main kayu, lagi lawannya BUMN. Kalau BUMN kita berselisih besok legend yang turun. Beda urusan. Kalau swasta enak, demo aja. Kalau ada pagama datang pagama telepon aja kopi. Termasuk juga kata dari sisi BUMN, nggak bisa juga main kayu ke serikat. Karena kenapa? Serikat sekarang juga punya kanal-kanal yang dia bisa gunakan sebagai jalur perang intelektualitasnya. Serikat akan bermain kolaborasinya dengan JNE, Pak. Tahu maksudnya? Jadi dia akan banyak bersurat. Semua disuratin, Pak. Kalau malaikat Israel tahu alamat rumahnya, mungkin dikirim juga. Ya, jadi itu Bapak Ibu, ini adalah stepping mungkin yang kita bisa jadikan sebagai sebuah langkah ketika kita nanti mungkin pulang dari sini bisa kita diskusikan tentang kita apa saja yang perlu kita siapkan, perlu kita mitigasi dalam menyikapi putusan yang terbaru oleh MK terkait dengan kita. Jadi itu Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya sampai ke halo, yang penting tembusannya makin panjang. Baik, waktunya sekarang untuk sesi Q&A atau ada yang mau sharing juga boleh, monggo 30 menit termasuk untuk yang dari Zoom, Mas Ridwan, kosong ya, oke baik. Jadi 30 menit hanya untuk Mas Mbak yang ada di sini. Monggo mungkin ada yang sudah menyusun 1, 2, 3, 5 pertanyaan kayak Mas Didi.
Dipersilakan monggo. Sesi pertama mungkin untuk 3 penanya dulu dipersilakan. Karena kita udah mulai ini siap gerak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu, selamat malam, selamat datang kita semua. Terima kasih dan terima kasih teman-teman agama komunitas yang lain, agama Kabupaten Bekasi sudah datang. Asmaul banget dan tim ya. Oke, izin Mas Gama dan Mas Makmur guru kami. Sebenarnya ada 2 hal yang mungkin saya ada dan mungkin saya tanyakan. Pertama untuk Mas Gama ya. Karena beliau kan di LKS Tripartit. Nah, kita kan para praktisi di perusahaan ini ingin tahu bocorannya paling tidak. Seperti apa sih dinamika atau seru. Tentu terkait masalah putusan MK, ini kan umum ya. Final banding gitu ya, semuanya umum. Tapi kan belum dalam konteks implementasi kami di perusahaan. Para praktisi kan acuannya dalam P35, utama ya. Karena 35 sebenarnya dalam konteks ini adalah di industri kami ya, mungkin banyak di sini ya, soal PHK, soal PKWT, alih daya dan waktu kerja, waktu istirahat kan banyak di PP35. Kami dengar dan bahkan kita diminta memberikan masukan tuh dari kementerian Mas Akbar ada. Itu sejak setahun yang lalu, ya. Draftnya, revisinya, bla bla bla. Tapi sampai sekarang belum. Dan tiba-tiba muncul terus putusan MK 168. Revisinya aja yang dulu belum jadi. Ya. Nah, sekarang juga kami agak kesusahan juga bagaimana implementasi yang ada di lapangan. Apalagi kalau konteksnya misalnya, kami di industri alih daya dikembalikan di sebagian pelaksanaan pekerjaan. Padahal oleh kami kalau di bisnis alih daya secara global, ya itu kembali ke bisnis gitu ya. Kami di misalnya di multinational company di industri service ya kembali sudah terserah bisnis gitu. Sehingga klien-klien kami kan bukannya cleaning service sebenarnya. Teman-teman di klien-klien besar kami engineer, lain-lain yang gajinya dari itu karyawannya kami dari ISS misalnya itu ISS. Gitu. Tapi dengan adanya pembatasan ini sebenarnya ya kami sampai nawatona lah dengan spirit compliant ya. Apapun kalau sudah diputuskan ya sebagai beroperasi di negara manapun kami akan ikut undang-undang di negara tersebut. Nah mungkin ada bocoran dari Mas Gaman nanti putusan ataupun revisi PP35 nanti kayak apa? Tukar-tukar kapan terbitnya karena dari aspek roadmap-nya tadi kan saya lihat sudah ada tahapan-tahapannya ya. Pemerintah Menteri Mas berarti kan dari Kemenaker saya lihat kan dari nanti 2025 sampai dengan nanti 2026 sudah ada undang-undang anggaran baru itu dipisahkan atau dicabut dari Omnibus Law tersendiri. Nah mungkin sudah ada bocoran atau seperti apa dinamikanya di LKS Tripartit Mas Gama. Itu yang pertama Mas. Yang kedua mungkin catatan saya atau mungkin masukan ataupun pertanyaan untuk Mas Maskur Isnan adalah terkait masalah PHK. Putusan inkrah. Nah ini kan jadi problem ya. Kita dengan ini membuka peluang teman-teman serikat ataupun karyawan yang bermasalah, gitu ya, dia pasti nggak akan terima PHK. Kenapa? Berarti kan dia hidup sampai dengan hubungan kerjanya, sampai dengan adanya putusan inkrah, paling nggak bisa sampai peradilan apa yang lagi sampai kasasi, itu bisa sampai 2 tahun jangan-jangan. Walaupun di jalan dengan ada upah proses pengampunan terus tadi misalnya konsep nawak tapi kan ini tetap jalan nih upahnya, nggak ada garis demarkasi ini stop, Anda selesai hubungan kerja. Nah ini kan jadi dilematis bagi kami di lapangan, orang udah nggak kerja macam-macam, tidak akan nuntut upahnya dan seterusnya. Nah ini mungkin bagaimana sih dari sudut pandang lawyer lah ya untuk menyikapi hal-hal seperti ini. Ayo udah kita nekat aja, udah PHK sepihak selesai, ya sudah nggak kita bayarkan. Tapi walaupun sebetulnya ini proses nanti masih ada mediasi bla bla bla, nah itu sebenarnya hubungan kerjanya belum selesai. Nah ini kan kalau sepanjang hubungan kerja belum selesai kan nanti dari versinya serikat, teman-teman sahabat-sahabat serikat kan ini belum ada PHK. Nah ini jadi problem di lapangan dan sikapnya bagaimana dari sudut pandang lawyer. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ISS, dia perusahaan retail menggunakan nomor 1 itu dampaknya gede. Enggak 6,5%. Baik, penanya kedua ada dari Flor, silakan. Mau disebutkan mungkin dari mana kemudian lanjut ke pertanyaan. Terima kasih. Saya mungkin tidak bertanya, tapi mungkin
ambil satu sudut pandang yang tadi belum sempat dibahas, bahwa kita, the business community di Indonesia itu tidak berdiri sendiri sebenarnya, tapi berada dalam konteks kita sebenarnya compete dengan negara-negara lain yang ada di ASEAN. Dan beberapa dari saya banyak melihat, jadi saya mempertanyakan sebagai pemerhati aja, pemerhati foreign direct investment di Indonesia, dan membuat beberapa kajian tentang ekonomi di FDI. Kita berkompetisi dengan negara yang lain, paling dekat Vietnam, Thailand, Filipina, dan Malaysia. Dari semua katakanlah responden atau yang menyampaikan kepada saya, bisnis, pardon me kalau saya tidak membela tenaga kerja, saya ada pada sisi sebelahnya, makanya saya sampaikan blind spot. Bisnis akan sangat pro kepada regulasi labor yang sangat fleksibel. Itu intinya. So flexibility is number one. Satu. Yang kedua adalah kepastian. Terkait dengan dari dua narasumber tadi, saya mendapatkan bahwa flexibility dan kepastian itu semakin jauh. Di economic modeling tidak ada ekonom yang bisa meramalkan apa yang akan terjadi. Apa yang kita lakukan adalah melakukan apapun perhitungan kita di model, kita tambahkan yang namanya confidence factor. Jadi dikali 0, sekian. Itu semakin hari semakin saya dengar pandangannya, itu semakin turun saya punya confidence level. Apalagi historically kita melihat bahwa beberapa, tadi benar sekali Mas Maskur ya, di-argue di pengadilan, ada keputusan pengadilan, dibuatkan undang-undang yang baru, butuh aturan pelaksanaan lagi, butuh sosialisasi lagi. Kemudian permasalahan yang lain adalah gap antara central government dengan local government. Jadi ada undang-undangnya, ada aturannya, pelaksanaan di lapangan yang melakukan adalah local government. Ini menjadi concern. Dan saya bisa share kepada teman-teman, red alarm. Beberapa klien-klien saya di foreign direct investor itu sudah rating untuk segera cabut, belum masuk, tapi segera cabut sudah melihat ke Vietnam. Bahkan kemarin beberapa dengan kawan-kawan di industri tekstil industri sendiri sedang tidak baik-baik saja. Diterpa dengan ini, beberapa sudah mulai senang-senang, sudah mulai dapat order yang cukup banyak, cost-nya sudah dihitung baik-baik, sekarang harus mereview calculation, dan impact-nya marginnya terus besar. Apa keputusannya? Oke, saya tahan investasi di sini, karena saya memang dari Indonesia, saya harus ada di sini, tapi saya maintain at the very minimum capital. Dalam artian, biar pabrik saya jalan, maintenance-nya very minimum, I will move to Vietnam. Gitu. Jadi, even yang nggak punya opsi untuk keluar dari sini, itu punya opsi memindahkan. Jadi antara kita sendiri sekarang, antara misalnya teman-teman yang di Jawa Barat, teman-teman di Jawa Tengah itu sedang berebutan. Niat awalnya adalah membuka kawasan industri seluas-luasnya supaya industri masuk. Sekarang kawasan industri itu saling berebutan. Yang pindah dari Pulau Gadung diambil sama di Tegal, Batang, dan yang segala macam. Unfortunately, itu sama sekali tidak pro labor. Excuse ketika pindah dari klien-klien saya adalah mumpung pindah, upgrade besar-besaran. I will deal with the machine. Ya. Makanya di angka statistik kita, berapa yang kena PHK di Jawa Barat, Banten, DKI, kemudian ada pembukaan baru di Jawa Tengah, dan tempat-tempat lain, even the smelter, itu nggak pernah bisa recoup. Yang ke PHK tetap lebih banyak dibandingkan yang diserap. Karena even pada satu industri yang sama, ketika dia tutup, dia akan pindah, dia akan upgrade. Mungkin dia dulu 3.000 orang, sekarang dia akan bisa beroperasi dengan lebih efisien, new machinery nggak pernah mogok, ya, dengan 300-400 orang. Jadi selalu ada gap. Nah ini yang perlu kita lihat. Oke, fine, selalu mengutamakan labor, berlindung di belakang kesejahteraan dan segala macam. Tapi secara makroekonomi ini akan sangat berbahaya. Dan MK tidak pernah melihat atau melindungi business community. MK tidak pernah lihat konteks Indonesia sebagai salah satu sasaran investasi.
Jadi dalam hal ini sorry to say bahwa menurut saya MK tidak mendukung percepatan dari ekonomi itu sendiri. 2 tahun in limbo, nggak tahu regulasi apa yang mau dipakai. 2 tahun sudah datang, masih ada pihak yang tidak puas, mungkin diargue lagi, tambah 1 tahun habis tuh. Ya, semua sudah pindah kemana-mana. Jadi ini benar-benar saya lihat dari sisi makronya, saya tidak terlalu masuk ke dalam pasal-pasal, tapi all my clients, all people and companies that I have been talking to, itu demand flexibility, dan yang paling penting adalah demand stability. Nggak apa-apa cost-nya tinggi, tapi udah segitu, we deal with that. Di Vietnam kalau saya tidak salah diatur 1.800 kalori untuk makan siang, nggak apa-apa. Sampai segitunya, rasio toilet dengan tenaga kerja nggak apa-apa tuh. Tapi itu ada manfaatnya, itu jelas, we consider the cost, dan kita optimize. Daripada nggak ada aturan sama sekali. Mungkin seperti itu. Jadi bukan pertanyaan, hanya sekedar menambahkan perspektif yang agak berbeda. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan lebih luas dari problem di Indonesia, tapi jadinya tantangannya dari makro ke makro, bagaimana posisi Indonesia di ASEAN atau tadi. Terima kasih. Ada satu lagi? Ya. Baik, mungkin kita bahas dulu tadi yang pertanyaan pertama dan kedua dari Mas Didi. Pertanyaan pertama mungkin arahnya ke outsourcing yang sendiri ya. Dulu kita mungkin saya juga dulu sempat di praktisi juga bagaimana kami di industri bikin alur proses gitu. Jadi diserahkan kepada asosiasi, masing-masing asosiasi berkumpul bikin alur proses seperti apa. Paling nggak kami jadi di industri atau asosiasi yang sama, kami punya panduan apa saja yang bisa di-outsourcing dan apa yang tidak. Sekarang paling tidak dengan putusan mahkamah ini diberikannya untuk mana yang dialihdayakan itu ke pemerintah, which is itu ke Menteri Tenaga Kerja. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang gitu ya, mungkin beberapa dari kami jadinya wait and see, walaupun memang kan sekarang kita menggantungkannya ya ke aturan masing-masing perusahaan gitu ya, seperti ini. Kemudian yang kedua terkait dengan putusan inkrah gitu ya. Putusan inkrah di Indonesia mungkin kita nggak tahu jadwalnya. Kadang kita jadwalkan pagi, ternyata jadwalnya sampai jam 10 malam pun ternyata nggak dapat jadwal gitu ya untuk sidang. Belum lagi hakimnya nuntut naik gaji, hari sempat seperti itu kan. Jadi putusan inkrah akan jadi seperti apa dampaknya terhadap putusan PHK yang kita berikan ke karyawan kita. Mungkin dari pertanyaan pertama dulu, Mas Dani, dulu. Ya, pasti ya terkait dengan timnas bocorannya seperti apa gitu ya. Terus terang pertemuan Tribunal terakhir ini pemerintah itu fokus di Papua. Jadi yang lainnya dipinggirin dulu lah. Alih-daya dulunya udah dibahas. Mungkin mulai akhir tahun lalu itu draftnya sudah dibuat. Nah, mungkin catatan penting. Betulnya di UJK yang pertama di edisi tahun 2020 itu kenapa pengusaha itu berjuang bahwa alih daya itu bukan masuk ranahnya di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Itu B2B, murni B2B. Tapi pengusaha setuju bahwa karyawan yang bekerja di alih daya itu harus diperlakukan sama seperti karyawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan lain, ya. Jangan gitu. Ini itu perlindungan pekerja setuju dan sebagainya. Tetapi pembatasan pekerjaan itu justru malah merugikan investasi. Tapi itulah perbedaan antara mindsetnya teman-teman serikat sama pengusaha di situ. Kalau pengusaha melihatnya dengan makin banyaknya alih daya akan banyak tumbuh industri atau perusahaan-perusahaan kecil dan sebagainya itu makin banyak. Dia penyerapan tenaga kerjanya makin banyak juga. Teman-teman buruh bilang bahwa alih daya itu nggak ada karir. Saya jawabnya siapa bilang? Pada satu perusahaan kan butuh direktur, butuh manajer dan sebagainya. Itu kan posisi-posisi baru yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman.
itu gitu. Tapi di sisi lain, siap-siap motor. Ada praktek-praktek bahwa Hidayah itu adalah upah murah dan sebagainya. Sehingga menurut saya sih butuh kearifan pemerintah dalam menjembatani perbedaan mindset ini, sehingga keputusannya harusnya benar. Kemudian digugat, kemudian muncul itu dibatasi. Teman-teman pengusaha, Pak, itu dibatasi gimana ya? Yang sudah terlanjur seperti karena ketakutan kan. Akhirnya yang kembali dari kelima itu kan repot, tempatnya masih sedikit. Berapa akhirnya nggak bisa dan sebagainya. Nah, kemarin Kemenaker juga sudah mulai membuka mata bahwa yang namanya jenis pekerjaan itu tidak hanya 5, itu sudah banyak sekali yang diaridayakan, dan karyawannya juga bisa dibilang terpenuhi. Perlindungannya terpenuhi, kemudian diikutkan BPJS dan sebagainya. Tapi ya, kita kalau teman-teman kan selalu bahwa itu uang murah, yang sekarang sebagainya setiap kali. Karena saya setuju sekali dengan pendapatnya Mas Jawa tadi ya, bahwa kepastian hukum ini adalah nomor satu untuk supaya investasi masuk. Peraturan upah minimum itu sudah 4 kali berubah. Siapa yang mau akan Indonesia? Tidak bisa memproses ke depannya mengenai anggaran atau biaya-biaya yang mesti dihitung. Jadi ini pusing. Ya. Kemudian fleksibilitas, saya juga setuju itu. Karena itu sebagai salah satu dasar pada saat penyusunan Omnibus Law. Ada fleksibilitas, kemudian ada kepastian hukum. Dia saya lebih khususnya itu. Jadi apa namanya ya, saya berharap ya Mas Sanusi masih ada di sini bisa mendengarkan apa namanya diskusi kita kan lebih baik. Mungkin itu Mas Didi. Jadi pemerintah masih fokus di upah minimum. Mungkin saya bacakan nih program 100 harinya Pak Menteri ini. Kemarin waktu beliau meeting dengan kita itu dia menyampaikan ya. Jadi yang pertama program prioritas Kementerian Ketenagakerjaan 2024-2025. Masih Mas Gama. Berapa? Mati ya. Pak Menteri yang baru ini fokus tindak lanjut dari perubahan 21 norma pasal hasil putusan MK. Ini prioritas pertama beliau. Kemudian undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan terpisah dari UJK. Itu prioritas 1. Prioritas 2-nya launching 370 balai latihan kerja komunitas kan. Kemudian ketiga skilling, upskilling, reskilling untuk 1 juta orang per tahun berbasis kompetensi dan sertifikasi dalam bidang operator mesin, pertanian, hilirisasi, kemudian hospitality dan seterusnya. Yang keempat, perubahan PP 37 tentang jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Kemudian perlindungan kepada pekerja pemudi online ojol. Kan ini masih tarik menarik apakah ini hubungan kerjanya kemitraan ataupun PKWT atau PKWTT dan sebagainya, kan tarik menariknya di situ tuh. Karena itu bukunya akan panjang. Kemudian gerakan peningkatan produktivitas nasional, dan yang keenam integrasi kartu prakerja dengan platform siap kerja. Optimalisasi modalitas pelatihan vokasi. Kita bilang 6 program prioritas Pak Menteri yang baru ya. Seperti itu. Mungkin itu Bu Moderator, saya kembalikan. Oke, baik. Bisa. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Sinus. Terima kasih Mas Didi. Ya, jadi saya agak dilematis sebetulnya bicara soal otopsi. Dulu kita bantuin banyak karyawan outsource Pak, mendampingi mereka
Kira terjadi proses outsourcing yang kita anggap tidak sesuai dengan regulasi. Tapi sekarang saya jadi direktur pertama di pusat outsourcingnya punyanya Ansor. Jadi sekarang malah mendukung outsourcing sekarang. Aduh, ada dunia berputar gitu ya. Nah, jadi sebetulnya kalau melihat seperti stories ya, memang agak cukup mengkhawatirkan ketika memang secara ketentuan hukum ini akhirnya menjadi tarik ulur. Jadi usaha-usahanya akan sering berantem dengan user, Pak. Dulu berantem soal kompensasi kan gitu dulu ya, siapa yang bayar kan gitu kan dan sebagainya. Ini jadi dulu hal juga kemarin kita sempat juga sampaikan, kita kemarin audiensi dengan Pak Wamenakar juga kita sampaikan terhadap konteks ini perlu menjadi perhatian supaya bisa memastikan nanti proses processing ini bukan dalam konteks kita jadi jafu ya, kostum, ingat Pak, kostum itu hapus processing kalau upah murah, kayaknya itu yang akan terus menjadi hal yang digaungkan oleh teman-teman serikat, tapi tidak di sektor BUMN biasanya di outsourcing atau di private sector ya termasuk konteks itu. Ini akan menjadi isu yang kemudian akan dimainkan oleh teman-teman serikat untuk memastikan arah juang anggota mereka itu menjadi bisa terakomodir. Kalau kami di serikat, kalau outsourcing agak sulit kita dampingi, lebih baik yang jadi anggota kita kalau outsourcing, karena setiap bulan pasti masalah Pak. Kalau outsourcing itu kerja operasional jadi serikatnya itu, ada yang minta karyawan tetap, diputus dan sebagainya. Jadi kan pilihan untuk memakai hal tersebut. Kita juga mendorong pembatasan mungkin nggak dalam konteks langsung detail kali Pak ya, sebagaimana diatur Permenaker 19 tahun 2012 definitif pada pekerjaan itu saja. Kita membicara soal future job sekarang. Gitu kan, itu kita berbicara fenomena banyak tenaga kerja yang malah lebih memilih kemitraan freelance gitu, karena dia bisa kemana-mana gitu, tidak menjadi seksi hubungan kerja sifatnya baik yang kontrak maupun sifatnya tetap. Hal-hal itu sebenarnya juga harus menjadi concern untuk melihat bagaimana konteks kemitraan dan sebagainya. Setelah juga banyak BUMN sekarang menggunakan konsep mitra namanya project karena experience dan sebagainya. Dan saya relevan juga mendorong lebih baik proses yang bisa dikawal dalam ke depan gitu ya. Proses alidaya ini memang kembali ke sistem perdata perjanjian perikatan secara murni. Itu menjadi hal yang lebih relevan begitu. Semua bisa terakomodir. Gitu. Kadang Pak, gitu ya. Karena kita mengalami, kita terjun langsung di serikat. Ada juga beberapa serikat yang penting kerja. Sampai pada konteks itu juga harus dipahami juga. Jadi nggak semua pekerja itu juga kami tidak sepakat dengan konsep outsourcing. Toh juga banyak teman-teman elit serikat kita juga tokoh-tokoh buruh punya pesan outsourcing. Jadi hal itu kan terlihat secara lebih kontekstual gitu. Nah, bicara soal PHK, ini kan akan kembali ke norma yang dulu kayaknya Bang. Jadi Bang di mana pasal 13 ini kan dihidupkan kembali. Soal harus ada penetapan dulu dari lembaga misalnya industrial baru PHK dilakukan. Cek lagi ketika sudah berlaku. Ada yang menggunakan, ada yang tidak. Cek lagi Pak, melihat hukum itu, kalau kami juga tidak hanya bicara pada konteks undang-undang, tapi kita lihat bagaimana penerapan secara realnya. Di mana kita bisa lihat putusan Pak. Jadi putusan Pak. Lihat ini mekanya seperti apa. Kami punya kebiasaan sehari langsung baca satu putusan di tim kami. Besok dia akan review, eksaminasi, putusannya apa. Ada hal yang menarik kan? Dan kebanyakan PHK, ketika 13.3 saya ingat dulu, itu terjadi dulu PHK, baru di-challenge. Kan PHK-nya bicara 3 hal, Pak. Alasan PHK-nya benar nggak di mata hukum, ada nggak dasar hukumnya, baik otonom maupun otonomnya, itu yang pertama. Yang kedua, prosedurnya dijalankan secara proper nggak. Kalau di saat sentra perusahaan ada proses sertifikasi, audit, dan sebagainya, itu dilakukan atau tidak untuk mencegah subjektivitas. Yang ketiga, hilirisasinya, akibat PHK juga benar atau belum, alasannya apa, PHK-nya berapa pesangonnya. Cuma itu 3 hal itu yang cuma diuji kalau bicara soal PHK. Satu saya tidak terpenuhi, maka potensi batal demi hukumnya akan sangat kuat. Pertanyaan basic tadi saya sampaikan di awal, bagaimana kita bisa men-challenge posisi PHK kalau PHK-nya belum kejadian, sehingga akan menjadi tren. Ya sudah, kita gugat saja, lumayan dapat upah. Apa implikasi selanjutnya? Akan sangat banyak proses perselisihan industrial karena di-challenge. Mas saya, Mas Dini, saya mungkin akan melihat ke depan fenomena pembelakan 13.3 itu akan tetap kejadian. Artinya pasal ini kalau diatur pun tetap akan kejadian proses ini. Akhirnya semua dihadapkan pada proses pengadilan. Hakim yang akan menentukan.
apa PHK ini sah atau tidak ketika memang terjadi SK PHK lebih dulu sebelum ada penetapan. Mungkin besar akan lebih banyak orang perusahaan akan mengeluarkan SK PHK-nya, jadi kita challenge. Itu kemungkinan besar akan terulang itu dalam tiga hemat kami. Gitu. Kita belum tahu nanti Pak izin bagaimana penafsiran dari Kemenaker menafsirkan pasal ini. Apakah dikombinasikan dengan syarat formil PHK yang sudah diatur dalam PP 35 atau bagaimana kita akan melihat. Kalau kami melihat dengan adanya PP 35 mengatur tata cara PHK sebenarnya menjadi hal yang sifatnya lebih clear. Terus yang kedua, tetap tidak menghilangkan hak dari pekerja untuk melakukan proses hukum. Sama saja prosesnya. Kan gitu. Nah, ini kan kita lihat nanti lebih jauh. Lagi-lagi kita akan lihat secara teknisnya akan mengatur seperti apa. Saya mengacu dan mengajak pada dulu Pak, yang menarik ada 158 pelanggaran berat. MK bilang kan nggak bisa langsung PHK, dikeradu pidananya, baru PHK bisa kejadian atas asas presumption of innocence, kedua nggak bersalah. Tapi kemenangan mau apa Pak? Tetap bisa, cuma ganti aja pelanggaran berat yang dirasa mendesak dan diatur dalam otonomnya. Kita lihat, apakah sama modelnya begitu? Kita lihat. Di bagus sih begitu Pak ya. Jadi kembalikan semua ke otonom. BPKB, punya kerja atau perusahaan. Ujung-ujungnya Pak, kalau Bapak melihat industrial dari dulu sampai sekarang, yang menarik ya industrial, selain dia punya aturan heteronom, dia tetap punya aturan publik, negara yang hadir, tapi dia tetap tidak menghilangkan aspek otonomnya. Karena nature bisnis itu kan beda-beda. Nggak mungkin Pak PLN dengan farmasi misalnya, berbeda. Pasti itu akan tetap dibuka uang. Kita lihat nanti, level saya pasti akan ada ruang memperluas bagaimana pengaturan hukum positif dengan kerja itu bisa diterapkan di pengaturan di otonomi seperti apa. Kalau serikat pekerjanya Pak, silakan bertarung di PKB-nya. Kan begitu. Nah hal-hal itu akan menjadi mungkin ke depan akan menjadi tren ya begitu ya, melihat kondisi pakai perusahaan. Itu Bang Rin, izin koreksi Bang. Ya, terima kasih. Baik, jadi ruang-ruang perlindungan PKB rasanya kan makin panjang. Nah, ada ruang-ruang kosong yang mungkin kita nggak bisa gantungkan pada undang-undang normatif, ruang perlindungan mungkin luas sebenarnya. Power buat teman-teman di sini yang tim perlindungan PKB di tempat kerja masing-masing, gitu ya. Mungkin sekarang yang juga lebih banyak kita bermain di area yang kita tunggu 2 tahun, padahal kan perlindungan PKB kita, satu kabinet kita mungkin sudah berserak dan sebagainya. Ada lagi untuk sesi kedua kami berikan di link Zoom, ada masih tetap mau? Tidak ada. Di floor ini monggo. Tidak ada lagi. Saya udah mengundang Mas Tur dan Mas Gamal. Ini main nawarnya gede nih. Tawar buat Kak Gamal Capital mah kita kerjanya sama-sama gitu ya. Mantap. Ada lagi? Ada yang ragu-ragu untuk bertanya? Ada yang ngecek. Oh, ada yang chat. Monggo. Saya Boleh dibacakan atau ditampilkan dari chat? Itu chat saya. Oh, Itu silakan kalau ada yang mau bertanya. Kita belum ada. Belum ada. Udah pada. Kira-kira saya aja deh yang nanya ke Mas Gama dan Mas Mastur. Kira-kira dalam 2 tahun lagi ini apa nih jadi kami para praktisi gitu ya yang harus kami ya bisa antisipasi lah ya gitu. Kita rasanya kok bodoh aja kalau kita harus menunggu 2 tahun tanpa ya di samping lah kami dari praktisi bisa kontribusi apa gitu ya, atau dari human capital mungkin gitu ya, kita bisa do apa dalam masa 2 tahun ini agar ya tujuannya kan iklim usaha, iklim punya tenaga kerjaan di Indonesia tadi dari masih mampu bersaing juga di industri dunia internasional, tapi di Indonesia ini juga kita punya kenyamanan yang buat tenaga kerja juga cukup aman,
buat kita praktisi dan juga kita industri juga memberi kepastian tadi. Apa yang kira-kira 2 tahun ini kita bisa lakukan ya, tidak sambil mungkin wait and see betul karena itu dasarnya kan hukum itu yang nanti akan ditunggu, tapi kita sebagai praktisi di industri apa yang kita lakukan. Kalau kita bicara pada aspek pengawas sumber daya manusia, kalau kita buat secara gambaran besar kan cuma dibagi menjadi 3 rule, ya, attraction, retention, termination. Hal ini mungkin yang nanti akan diturunkan kan, bagaimana kita melihat dinamika regulasi normatika seperti apa, itu kita implementasikan. Yang kedua adalah pemahaman normatif itu menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kapasitas kita. Kalau bicara lingkungan sistem kan fondasinya kayaknya industrial relation ya, semua nanya ke situ kan Pak ya. Orang education nanya, saya mau kontrak karyawan ini bisa dikontrak atau tidak, atau kemudian tetap dan sebagainya. Maka tidak ada suatu menjadi hal yang jadi krusial. Nah yang selanjutnya mungkin bicara normatif Bapak Ibu, saya akan sederhana ketika pun ditanya beberapa pihak, saya akan tanya, saya akan jawab bagaimana melihat konteks MK atau konteks hari ini. Pak, mikirin aja sekarang yang existing. Kalau bicara pada konteks nanti ke depan, kita lihat regulasinya seperti apa. Jadi untuk memastikan menjawab kebutuhan hari ini ya kita gunakan ketentuan hukum yang berlaku hari ini, sederhana aja kita jawabnya begitu Pak kalau orang hukum. Karena kita nggak tahu Pak ke depannya penafsiran pemerintah akan seperti apa. Kita punya historical tadi Pak 1158 ternyata nggak dibatalkan juga sama pemerintah, tapi dibuat hal yang menjadi white out begitu. Bisa jadi demikian begitu. Maka pastikan apa perbuatan hukum yang kita lakukan per hari ini dengan menggunakan dasar hukum yang memang berlaku di hari ini. Supaya tidak terlalu asumtif dan sebagainya. Nah, kalaupun kita ingin membuat proyeksi, sebetulnya ada beberapa hal poin saja yang menjadi catatan. Pak Gamal saya jelaskan tadi, susu kala upah. Itu Pak ya. Contoh bagaimana memastikan proses PHK dalam penentuan PKWT, khusus PKWT, hanya bicara pada konteks soal jangka waktunya. Tapi alasan PKWT kan nggak berubah ya Pak ya. Tetap menjadi hal fundamental di pekerjaan. Mana yang bisa di PKWT-kan, mana yang tidak. Jadi jangan hanya terkunci pada jangka waktu saja, tapi terkunci utama menentukan dulu di PKWT ini dibenarkan atau berbeda. Nah sebagainya. Nah itu mungkin menjadi sebuah persiapan yang kita bisa kemudian lakukan untuk kalau memang nanti ketika aturan teknis sudah atau putusan sudah dieksekusi implementasi oleh pemerintah kita sudah siap. Akan terlalu, kalau hemat saya mohon izin dan disclaimer, terlalu dini kalau kita kemudian menafsirkan sendiri putusan MK. Padahal kan yang masalah MK dan masalah putusan MK bukan kita Pak. Pemerintah ya, kita lihat dulu aja dia seperti apa. Jangan sampai nanti terlalu berasumtif kita buat, pemerintah beda lagi. Kecepatan juga salah ya. Itu yang pertama. Yang kedua mohon izin sekali Bapak Ibu, hukum industrial itu sangat formalistik. Berbeda dengan hukum yang lain, pidana, tata usaha negara dan sebagainya. Terutama pidana misalnya, kebenarannya cari kebenaran material. Beda sama hukum industrial yang sangat menggunakan asal formalistik sebagai metode hukum acara perdata. Jadi kemampuan kita dalam memastikan legal dokumen itu bisa menjadi sempurna itu akan menentukan aman atau tidaknya. Proses hukum, penegakan hukum tidak hanya bicara soal undang-undangnya, akan bicara soal penegakan hukumnya dan alat pelaksanaannya, Pak. Yang sering menjadi diskusi sekarang soal misalnya tadi outsourcing, PKWT dari zaman dulu sampai sekarang itu tetap aja Pak, menjadi objek yang sering menjadi objek dispute dan sebagainya. Karena masih juga ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab oleh aparatur penegak hukum sendiri. Kalau Bapak bicara ke pengawasan, pasti dia bilang semua pekerjaan itu kayaknya tetap deh. Ini nggak mesti. Kalau kita ke pengawasan, template tuh dia, mungkin besar begitu, semua pekerjaan itu terus menerus. Tapi kita akan diskusi. Hobi Pak dari zaman Cleopatra ada Pak. Jadi masih Cleopatra gitu. Ya memang begitu ada tuh semua pekerjaan ada terus Pak gitu. Jadi bagaimana kita mendefinisikan ya kembalikan pada tatanan objektifnya, baik project dan sebagainya. Nah hal itu memang perlu kita nanti juga jadi sama-sama gitu ya untuk memastikan bersama perspektif. Ya. Mungkin itu Pak. Bu Soli yang bisa saya sampaikan untuk sebagai kita bisa memastikan cara lebih efektif menyikapi putusan ini. Baik, Mas Gamal. Ya, mungkin bahkan juga 2 tahun ke depan yang pasti kalau bicara hubungan industri akan menarik, gitu ya.
Kalau dibilang setback beberapa tahun yang lalu ya bisa jadi karena tadi apa di catatan saya pemerintah akan membuat undang-undang yang baru dan itu juga sudah masuk di apa namanya listnya DPR untuk dibahas hari ini akan kita jalan. Kemudian apa namanya terkait dengan yang di depan mata ya kita harus comply lah ya. Sebagai orang asing kan sangat taat aturan gitu ya. Apalagi buat perusahaan-perusahaan yang memang sudah TPK dan joint venture yang lain, comply itu adalah sesuatu keharusan. Dan beberapa aspek yang kita harus memenuhi. Nah, jadi comply nomor satu. Kemudian tantangan berikutnya ya tentunya ini ya generasi muda baru ini ya. Saya yakin teman-teman di perusahaan juga lagi mikir gimana nih nggak antara generasi tua sama generasi muda itu gimana gitu. Nah memang ternyata beda sekali gitu ya. Kalau di internal kami di Astra Group itu kan kita bikin survei engagement gitu ya. Temuannya gitu ya. Temuannya ini mostly kalau orang-orang karena di tempat saya itu sekitar 200.352 karyawan per Oktober. Itu hampir 80%-nya itu generasi milenial. Dan gambarannya mereka ini nomor satu itu bicara mengenai career advancement ya. Jadi bicara mengenai karir. Jadi dia melihat kalau yang generasi dua itu mainnya pelan lama buat mereka nggak sabar. Nah, ini PR-nya teman-teman sih gimana cara mensiasati itu. Kemudian naming position itu matter buat dia, ya, jabatan itu matter buat dia. Kalau di perbankan mungkin sudah terakomodir ada VP, ada EVP dan sebagainya. Kalau di tempat saya di otomotif, misalnya itu kan sangat Jepang sekali itu kan naming nggak terlalu jadi buat anak muda tuh itu matter buat saya. Kemudian itu tadi fleksibilitas ya. Kalau dulu BFU dia pikirnya bebas lah gitu. Kan yang penting outputnya Pak, bukan saya mesti harus datang pagi pulang sore gitu. Itu tantangan kita bersama. Gimana generation gap itu bisa kita ya, ketemu. Begitu Mbak. Baik, terima kasih Mas Misbah, Mas Dama. Ada lagi? Atau tidak ada nggak punya waktu? Cukup? Ya, boleh satu ya Pak. Oh, Mas, monggo. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita mau sharing aja. Kita dari Kagama Kabupaten Bekasi, di mana kita ketahui di Bekasi itu ada sekitar 7.000 lebih ya perusahaan pabrik skala kecil maupun skala besar. Jadi kalau saya perhatikan tadi ini sangat menarik untuk kita lakukan di sana nanti forum seperti ini. Tinggal nanti mungkin siapa yang lebih berkompeten dengan mengundang para HRD atau personalia dari perusahaan-perusahaan tersebut. Karena itu merupakan fenomena juga yang harusnya dilihat oleh para kita sebagai orang-orang keagama gitu ya. Ini adalah idealnya kalau saya lihat, idealnya, tapi kenyataannya kan masih cukup jauh dari ideal. Proses pemberlakuan undang-undang ini masih jauh sebenarnya. Harusnya kalau benar-benar ini dijalankan, kesejahteraan itu mungkin sedikit masih bisa, tapi sekarang tidak. Jadi cukup banyak ketika di PHK dan sebagainya. Bahkan kebetulan saya nih dulu satu kantor sama Mas Adi di PT Nestle, cuma beliau udah jadi bos waktu itu ya. Saya masih ya. Jadi dari Nestle saya pindah ke Danone. Nah di Danone saya ada pengalaman. Sebenarnya mungkin hanya ini aja ya sharing tentang undang-undang kita sama di lapangan. Ketika perusahaan melihat tim, contohnya tim saya, ada orang-orang yang sudah dianggap tidak perform atau ya udah nggak menghasilkan,
Saya sebagai yang punya tim itu dari ya manajemen lah ya, minta agar orang-orang ini untuk manage out. Jadi waktu itu kita tuh ada step-stepnya seperti memberikan PIP. PIP itu sebenarnya kalau secara normal itu kan mengimprove orang biar meningkat sehingga perform lagi, bagus lagi. Harapannya kan gitu. Tapi sebenarnya yang tersebutnya adalah manage out tadi. Jadi semacam pengkondisian tidak nyaman sehingga dia resign. Dan itu saya waktu di Dana itu jadi pengalaman seolah jadi kayak apa ya, orang yang tega gitu mengeluarkan orang. Walaupun itu pekerjaan yang sangat berat ya bagi kita untuk mengeluarkan teman-teman dengan cara memberikan PIP dan sebagainya atau mengkondisikan agar dia tidak nyaman, dan itu saya alami. Tapi ya memang situasi perusahaan seperti itu. Nah itu jadi hal-hal seperti ini yang sebenarnya masih terlewat. Jadi mungkin kita bisa masuk lebih dalam, atau makanya tadi saya ingin membuat forum dan mendatangkan orang-orang HRD dan perusahaan tersebut biar mereka tersentuh. Jangan-jangan mereka belum tahu hal-hal seperti itu, dan justru mereka yang butuh apa yang kita bahas malam ini. Jadi suatu saat mungkin nggak lama nanti mungkin kita akan adakan forum seperti ini dengan pesertanya adalah mereka langsung, para HRD yang ada di Cikarang, Karawang, atau yang tempat lain seperti itu. Sebelumnya kita kemarin mengadakan seminar tentang pupuk di Bekasi. Ya, cuma memang karena daerah industri, ya pesertanya kita masyarakat umum atau warga Kagama. Dan mudah-mudahan ini nanti bisa next project dari Kagama Kota Bekasi untuk melakukan bisa seminar dengan peserta langsung mereka, gitu. Sehingga bisa mereka minimal paham dan mau mempraktekkan di perusahaan masing-masing. Terima kasih. Baik, selamat juga buat Kagama Bekasi, sudah pelantikan ya? Sudah. Mas ya, oke, kita telat nih. Harus nunggu PPM pengurus yang baru. Baik, oke, kita kolaborasikan apa yang kita kolaborasikan sehingga Kagama bisa makin tumbuh. Insya Allah. Oke, nggak ada lagi. Terima kasih Mas Gama, Mas Pur, sharingnya malam ini. Mudah-mudahan nggak bosan buat Kagama Human Capital. Bisa makin di bawah kepengurusan yang baru, Mas Denny. Mudah-mudahan kita bisa aktif sharing, collab dengan Kagama yang lain, dan kita makin bermanfaat buat Indonesia. Thank you, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Terima kasih untuk kedua narasumber, Mas Gama, Mas Isnan, kemudian moderator juga Mbak Yuni. Terima kasih sekali untuk diskusinya yang sangat menarik. Semoga apa yang sudah dipaparkan saat diskusi tadi dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Oke, dipersilahkan untuk dapat kembali ke tempat duduk. Thank you, semangat bekerja. Semangat bekerja. Oke, baik. Jadi itu tadi adalah acara utama kita dan sudah kita lewati, sehingga sampailah kita di penghujung acara dari Meet and Greet Kagama Human Capital pada malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada semua narasumber, pengisi acara, dan peserta. Ya, dan terima kasih sekali. Ini Pak Arif. Oh, Pak Arif. Terima kasih untuk BP Jam Sostek yang telah memberikan pinjaman berupa ruangan, kemudian konsumsi, dan semuanya. Terima kasih sekali Pak Arif. Tapi Pak Arifnya juga sudah tidak hadir lagi di sini. Jadi ya terima kasih sekali. Oh, Mas Arif, terima kasih sekali ya. Ya, dan terima kasih juga kepada para panitia yang sudah mengusahakan terciptanya acara ini.
Baik, karena kita sudah selesai untuk acara hari ini, maka saya izin untuk mengakhiri acara formal kita. Namun jangan khawatir karena sebenarnya belum selesai. Setelah ini kami mengundang semua hadirin untuk mengikuti acara ramah tamah yang adalah diskusi lanjutan jika menginginkan. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga kita dapat bertemu lagi di kesempatan berikutnya di acara yang lebih bermanfaat. Selamat malam, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Happy weekend. Pusing. Terima kasih. Nanti next time kita misalnya akan diskusi lagi tentang dengan kolaborasi dengan agama kita yang mungkin ya bagaimana Lalu saya bilang materi dunia maya. kita selesai dengan sosial. Gimana di foto maksudnya? Yang semua ya Pak. Oh iya. Oh banyak kok yang palsu. Palsu oke. Gas. Mau foto ini maksudnya? Ayo. Aku kan palsu juga. Ya udah. Kita juga foto. Materi Atau mana atau musiknya yang mana tuh yang Oh iya, Mas. Oh iya. enggak ono suaranya.